Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vini Septiani Safli dengan NIM 2114070051. Dan saya Selvia, NIM 2114070082. Kami akan mempresentasikan tugas IPA yang berjudul Tari Payung. Tari payung merupakan salah satu tarian tradisional yang bisa dilakukan oleh penari dalam jumlah yang genap. Penari yang ikut dalam pentas seni terdiri dari 3 pasangan. Tarian ini mulai terkenal berkat Siti Agam dari Bukit Tinggi sekitar tahun 1960. Tari payung pernah menjadi sangat terkenal dan terpopuler, baik itu di lingkungan masyarakat lokal Minangkabau ataupun masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa belum lengkap ke Minangkabau apabila kita belum melihat pertunjukan tari payung. Seringkali tarian ini dipentaskan di dalam paket pertunjukan tari Minangkabau. Itu artinya tari payung akan ditampilkan sebagai bentuk hiburan atau hanya pertunjukan seni saja. Umumnya tarian ini dibawakan ketika pembukaan acara yang cukup besar, pameran maupun bentuk aktivitas penting lainnya. Tari payung juga tidak kalah terkenal dari tari lain yang ada di Indonesia. Misalnya tari jaipong dari Jawa Barat, tari gambiong dari Jawa Tengah, tari yapong dari Betawi, dan tarian yang lainnya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tarian ini dikenal oleh masyarakat luas bersama dengan terkenalnya tari piring. Seperti namanya, tari payung merupakan sebuah budaya tarian asal Minangkabau yang menggunakan payung sebagai properti utamanya. Tarian ini mengisahkan cinta serta kasih sayang. Materi gerak merupakan materi IPA atau fisika yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan bergerak dan bermain seorang anak memerlukan keterampilan motorik kasar. Akan tetapi, kemampuan motorik kasar yang rendah pada anak dikarenakan anak rata-rata kurang mampu untuk mengkoordinasikan gerakan tangan dan kaki dengan sempurna. Tari payung bisa digunakan dalam pembelajaran IPA atau fisika yang mampu dijadikan sebagai media pembelajaran fisika. Gerakan tari payung dari awal sampai akhir bisa dikaji dengan konsep fisika. Gerakan tari payung terdiri dari melirik payung jalan, ayun payung berpasangan, siye putra tusuk, dan roda memayung. Tari payung ini biasanya dilakukan oleh 3 orang sampai 4 orang penari, yang dilakukan secara berpasangan antara pria dan wanita. Alat musik yang dipakai sebagai pengiring tari payung terdiri dari talempong, akordion, dan gitar biola. Musik ini menghasilkan irama dan ritme bervariasi yang disesuaikan dengan tarian. Pada akhir biasanya, tari payung membentuk pola lantai garis vertikal, horizontal, lingkaran, dan segitiga. Pola lantai merupakan sebuah pola gerak untuk menghubungkan gerakan arah penari. Tari payung menggunakan tari Melayu. Gerakan ini seperti gerakan lenggang, lenggok, dan joget. Sedangkan penari laki-laki diadaptasi dari tarian Minangkabau seperti gerak, pencak silat. Uniknya terdapat gerakan-gerakan silai atau silat khas dari Minang. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu dan keunikannya pernah memberi pengkhasan terhadap tari Minangkabau secara menyeluruh, sehingga mampu mewarnai persepsi sebagian seniman tari dan budayawan Minangkabau dalam pernyataan bahwa dasar gerak tari Minangkabau adalah lemah gemulai namun tetap dinamis dan tajam
yang diungkapkan dalam falsafah gerak si ganjuan lalai padopai suri nan labia alu tataruang patah tigo samui tapija indak mati. Tari payung merupakan tari yang berkelompok dan juga diiringi oleh musik, alat, atau durasi. Menari musiknya lebih kurang 7-8 menit dari keseluruhan tari. Pembukaan tarian. Tari payung diiringi dengan iringan bunyi seruling. Penari tari payung mengikuti irama dari bunyi seruling dan serentak dengan gerakannya. Memulai tarian payung, seluruh penari putra melirik berjalan dan mengayun payung secara berpasangan dan diiringi dengan selik dan langkah-langkah yang serentak. Semua penari putri mengiringi selendang putra, ayun selendang kiri ke kanan dan berjalan ke belakang dan ke depan. Penari mengundurkan langkah sambil mengayunkan payung secara bersama-sama, dan penari laki-laki perempuan mengundurkan secara serentak. Berpasangan berjalan berlingkar sambil mengayunkan payung dan meninggalkan lantai dari panggung. Tarian payung bisa digunakan sebagai media pembelajaran fisika berbasis kebudayaan untuk melihat bagaimana siswa mengeksplorasi lingkungan dan membangun pengetahuan tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa bisa mempelajari fisika yang dikaitkan dengan kebudayaan daerah setempat. Proses media sangat berpengaruh terhadap pembelajaran fisika. Dengan adanya media pembelajaran fisika akan meningkatkan kreativitas seorang siswa dalam meningkatkan mutu belajarnya. Kesimpulannya, tari payung ialah jenis tarian yang berasal dari Bukit Tinggi yang dilakukan penari berjumlah genap. Penari terdiri atas 3 pasangan. Tarian ini mulai dikenal dari Siti Agam pada tahun 1960-an. Tari payung sangat terkenal di kalangan masyarakat Minangkabau dan masyarakat Indonesia, terutamanya di negara-negara luar. Bahkan ada anggapan bahwa belum lengkap rasanya menikmati budaya Minangkabau jika tidak melihat tari payung. Tari payung sering dipresentasikan dalam pertunjukan tari Minangkabau seperti tarian adat, seperti ada acara waktu pernikahan atau pesta. Pementasan tersebut bisa dilakukan sebagai hiburan atau ajang kesenian. Tari payung juga tidak kalah terkenal dari tarian yang ada di Indonesia, misalnya dari Jawa Barat. Tarian payung masyarakat luas bersama dengan terkenalnya tarian piring. Seperti namanya, tarian payung merupakan sebuah budaya tarian asal Minangkabau yang menggunakan payung sebagai properti utama. Tarian ini mengisahkan cinta serta kasih sayang terhadap pasangannya. Hanya itulah yang dapat saya presentasikan. Saya Sofia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.